Jadi di malam ini kita punya temanya adalah HUT RI. Nah, makanya Mem Cika bilang sampaikan ke Mom and Dad untuk nanti anak-anak semuanya akan menggunakan kostum berwarna merah atau putih. Dan puji Tuhan semuanya bisa ikuti dengan baik. Bahkan juga video-video challenge-nya juga sudah dikirim. Nanti di akhir kelas Mem Cika akan umumkan juara-juaranya. Oke, dan untuk malam hari ini, Mem Cika membuka dulu dengan pembelajaran tematik, karena ini sudah kita punya pembelajarannya sudah tema 1 di subtema terakhir, jadi nanti minggu depan kita sudah masuk di tema yang kedua. Nah, dan kalau sudah masuk di tema kedua itu berarti anak-anak sudah siap untuk nanti ulangan tengah semester. Oke, jadi tetap semangat, sekalipun kita belum bisa bertemu di sekolah, tapi anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, dan bisa mengerjakan tugas-tugas semuanya dengan baik, supaya dapat hasil juga yang baik dan maksimal. Oke, hari ini Mem Cika akan mengajarkan kalian tentang materi TKN. Mem Cika akan share screen PowerPoint-nya, supaya kita sama-sama belajar. Jadi malam hari ini, kita punya materinya tentang pentingnya kerjasama. Nah, semuanya coba ucap pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama. Oke, pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama. Nah, kita akan lihat sebenarnya definisi dari kerjasama. Tulis dua-duanya nih. Nah, Kalau Mem Cika meminta pendapat, atau anak-anak juga langsung bisa menyampaikan. Oke, kita mulai dan kita akan lihat apa sih kerjasama, pengertian dari kerjasama. Nah, kerjasama adalah melakukan suatu tindakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama adalah melakukan suatu tindakan supaya tujuan yang ingin kita capai itu bisa dicapai bersama-sama. Nah, kita akan lihat berikutnya. Ini adalah manfaat dari kerjasama. Nah, manfaat kerjasama tujuannya adalah supaya tujuannya dapat tercapai. Kemudian dapat menjalin kebersamaan, menghargai orang lain dan lingkungan sekitar, serta pekerjaan yang terasa ringan, terasa berat dapat menjadi ringan atau juga bisa cepat selesai. Nah, kalau anak-anak bisa perhatikan, nanti kita akan lihat sebenarnya bentuk-bentuk dari kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekitar. Nah, manfaat kerjasama di sini adalah tujuan dapat tercapai. Nah, anak-anak harus tahu bahwa Mem Cika kasih contoh simpelnya adalah untuk misalnya gini, anak-anak mau mendapatkan hasil yang baik. Nah, di akhir kelas, akhir semester, punya nilai yang bagus. Nah, anak-anak harus pastinya adalah bisa bekerja sama atau orang tua bisa bekerja sama dengan anak-anak ataupun guru supaya capai tujuannya adalah anak-anak punya nilai di raport itu bagus, nilainya juga baik, tugas-tugasnya bisa didapatkan nilai-nilai dengan baik. Nah, itu adalah supaya anak-anak bisa nanti naik ke level berikut dengan hasil-hasil yang baik, tujuannya dapat tercapai. Nah, kemudian manfaat kerjasama yang berikut adalah menghargai orang lain dan lingkungan sekitar. Menghargai orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, dengan kerjasama itu pastinya kan kita membutuhkan lebih dari satu orang. Kita membutuhkan lebih dari satu orang. Kita bisa menghargai orang lain dan lingkungan sekitar dengan cara menghargai pekerjaan yang dia lakukan atau pekerjaan yang kita sama-sama lakukan. Nah, karena anak-anak harus tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau misalnya hidup sendiri, Mem Cika sudah pernah bilang, bayangkan kalau anak-anak hidup sendiri, tanpa mama, tanpa papa, atau tanpa orang lain, bisa tidak?
Tidak bisa, tidak akan pernah bisa karena kita masih membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain, kita membutuhkan pendapat orang lain, kita membutuhkan saran orang lain. Nah, supaya kita punya apa yang kita kerjakan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian menjalin kebersamaan. Nah, ini penting. Seringkali Mem Cika tetap kasih contoh di kelas adalah kalau sudah pulang sekolah atau kita sudah selesai di akhir kelas, Mem Cika suka bilang, ayo bersihkan kelasnya sama-sama, angkat sampahnya. Nah, lalu ada yang langsung pergi ambil sapu, ambil tempat sampahnya. Nah, itu luar biasa. Mem Cika sudah lihat semuanya. Nah, itu adalah bentuk kerjasama. Lalu akhirnya menjalin kebersamaan. Kalau membersihkan kelas sama-sama, begitupun juga nanti di rumah. Kemudian yang berikut adalah pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Nah, ini penting karena Mem Cika bilang tadi, kita harus membutuhkan orang lain. Kalau misalnya mau mengangkat sesuatu yang berat, misalnya meja atau kursi yang berat, tidak mungkin Mem Cika kasih contoh mau angkat meja di kelas, tidak mungkin El angkat sendiri. Nah, El harus pasti membutuhkan Noah, membutuhkan Alfian, membutuhkan Mose, Imos untuk bantu mengangkat meja tersebut. Jadi terasa ringan. Nah, pekerjaan yang berat terasa ringan. Atau juga pekerjaan yang berat bisa cepat selesai. Itu contohnya. Oke, kita next. Nah, ini bentuk dari kerjasama. Bentuk dari kerjasama Mem Cika kasih contoh di rumah. Bentuk kerjasama di rumah ya. 1. Membantu membersihkan rumah. Kalau anak-anak di rumah sudah melakukan ini, Mem Cika angkat jempol. Bantu mama, buang sampah di tempatnya kah? Atau waktu bangun tidur, sudah rapikan tempat tidurnya. Nah, kalau habis makan, bisa angkat piringnya langsung, taruh di tempat cuci piring. Nah, itu adalah hal yang luar biasa, hal yang baik, contoh-contoh kecil tapi bermanfaat untuk anak-anak. Nah, membantu membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, membantu ibu merawat tanaman. Kalau anak-anak buka di buku tema 1 itu jelas ada contoh-contoh tentang bagaimana sikap atau bagaimana bentuk kerjasama di rumah. Nah, membantu ibu merawat tanaman. Kalau misalnya ada di rumah yang punya tanaman, itu pasti bisa lihat seringkali orang mama atau papa menyiram. Nah, anak-anak bisa bantu merawat atau menyiram tanamannya. Nah, supaya rumah menjadi bagus dan indah. Oke, kemudian di sekolah. Nah, di sekolah ini menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tadi Mem Cika sudah bilang juga. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas piket. Nah, nanti ini kalau ini hanya karena kita di masa pandemi. Tapi kalau misalnya sekolah normal, nanti kelas 3, kelas 4, kita akan belajar bagaimana masing-masing punya tugas piket. Kalau kelas 2, Mem Cika kan pernah buat. Misalnya hari ini tugasnya Noah dengan Imos. Besok Angel dengan Jen. Nah, itu sudah pernah dibuat. Mohon Oke. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan ya. Nah, kemudian jadi di sekolah menjaga kebersihan kelas dan sekolah, melaksanakan tugas piket, mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini kalau misalnya ada tugas-tugas kelompok, ini lagi-lagi Mem Cika suka ambil adalah contoh yang kita sudah pernah buat banyak waktu sebelum pandemi. Ini kan biasanya kita kerja-kerja kelompok. Nah, itu salah satu contohnya anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-teman menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan ini juga Mem Cika sudah lihat anak-anak kelas 3 sudah lakukan itu waktu di kelas-kelas sebelumnya. Dan Mem Cika harap tetap pertahankan atau tingkatkan. Nah, kemudian yang berikut adalah di lingkungan. Di lingkungan adalah melaksanakan kerja bakti, menolong orang yang kesulitan, kemudian yang berikut juga bisa menjaga kebersihan lingkungan.
Nah, kalau anak-anak lihat mungkin pernah jalan dengan mama atau papa, atau bahkan anak-anak bisa lihat di tempat tinggal anak-anak, waktu ada lihat orang banyak mungkin lagi kumpul-kumpul atau membersihkan lingkungan tempat tinggal, itu namanya adalah mereka melakukan kerja bakti. Tapi mungkin untuk sekarang-sekarang ini tidak kita bisa lihat karena pandemi, jadi tidak kumpul-kumpul. Tapi seringkali misalnya ada di lingkungan sekitar melakukan kerja bakti atau ada melakukan acara-acara tertentu, hari-hari raya besar seperti kemerdekaan, nah, hari ulang tahun kita punya negara, nah pasti itu ada acara-acara yang membutuhkan kerjasama atau gotong royong. Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh adalah anak-anak bisa lihat langsung saja gambar. Mem Cika kasih contoh ini Angel. Contohnya Angel membantu mama menyiram tanaman di rumah atau merawat tanaman supaya bisa tetap bertumbuh dengan baik, kemudian bisa berbunga dan menjadikan rumah tampil cantik dan asri, hijau, segar. Nah, ini juga anak-anak bisa lihat, ini contoh kerjasama di sekolah, kerja bakti. Pernah kan melakukan ini waktu kita di kelas atau bahkan di sekolah waktu sebelum pandemi? Ya, pernah ya? Iya. Pernah. Kita bisa mengerjakan semua ini. Nah, tapi tidak berat-berat karena semuanya kerjasama dengan baik. Oke. Nah, sekarang Mem Cika punya pertanyaan. Jadi tidak banyak yang Mem Cika menjelaskan karena sudah Mem Cika mau adalah anak-anak bisa mengerti bagaimana melakukan saja contoh kerjasama dengan baik. Dan anak-anak sudah praktekkan. Nah, anak-anak lihat ini ada tiga orang siswa perempuan. Nah, yang di tengah ini dia namanya Lani. Nah, Lani ini dia sedang menangis. Anak-anak bisa lihat ya, dia sedang memegang tangannya karena dibilang adalah dia menangis kesakitan. Nah, tangan Lani ini tertusuk duri bunga mawar. Betul, kalau kena bunga mawar itu kan pasti sakit ya. Nah, ini harus kita minta pendapatnya. Ini Mem Cika minta pendapatnya. Ketika lihat teman yang sedang sakit, misalnya aku lihat teman yang sedang sakit tertusuk tangannya, apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Contohnya, waktu lihat teman punya tangan sakit tertusuk duri, kira-kira apa yang harus dilakukan? Membantu. Membantu. Mengambil obat. Mengambil obat. Oke, betul, mengambil obat supaya mengobati tangannya. Ya, jadi tidak mungkin langsung kita diam begitu, tapi kita harus membantu teman untuk mengobati lukanya supaya dia tidak rasa sakit. Oke, next. Nah, ini kita lihat ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Nah, menurutmu apa yang harus dilakukan Edo? Edo lagi main layang-layang asik-asikan nih, tapi ayahnya sedang menebang pohon tua. Kira-kira apa yang harus dilakukan Edo? Kalau dia lihat ayahnya sedang menebang pohon. Ayahnya. Bagaimana? Dibantu. Ayah. Membantu ayahnya. Membantu ayahnya. Oke, bagaimana Mose? Membantu ayahnya. Bob. Membantu ayahnya mengangkat atau membuang ranting-ranting yang ditebang. Ya, membuang ranting-ranting yang ditebang supaya bersih. Oke. Ya. Siap. Nah, sekarang ini adalah supaya tidak, karena
Cika hanya memberikan garis-garis besar saja tentang pentingnya kerjasama. Jadi anak-anak sudah pahami ya, bahkan anak-anak kan sudah tahu bagaimana kalau pas orang tua atau guru di sekolah bilang, ayo semuanya kerjasama membersihkan kelas, ayo bantu mama dan papa bersihkan tempat tidur, nah ayo bantu mama menyiram bunga. Nah itu anak-anak harus lakukan, tidak boleh membantah. Ya, bagaimana El? El bantu Mama Cika. Iya, bantu apa? Bantu cuci piring. Waduh. Sakal. Wow, luar biasa. Oke. Sekarang Cika mau dengar satu-satu. Apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah selama pandemi? Kira-kira tadi El bilang El membantu mama bisa sapu kintal, kemudian ada cuci piring. Sekarang yang berikut, siapa lagi yang menceritakan pengalamannya bekerja sama di rumah? Saya. Oke, Imos. Imos, ya boleh Imos, silakan. Gimana Imos punya pengalaman apa di rumah tentang kerjasama? Betul, saya tolong Bapak jaga kios, tolong Mama cuci piring dan tolong Mama kasih rapikan tempat tidur. Wow, luar biasa. Ibu. Tuh ya. Ibu. Jika cek. Oke, puji Tuhan kalau anak-anak bisa lakukan seperti itu. Oke, sekarang Noah. Nah, kalau Noah nih, Mem Cika sudah dengar juga, tapi Mem Cika mau dengar dari Noah sendiri. Kalau Noah, apa sih kerjasama yang Noah terapkan di rumah? Bantu Mama menyapu kintal dan cuci piring, Mem. Wow, oke, luar biasa. Sekarang Angel. Bantu Mama tempat tidur. Nah, itu bagus. Berarti namanya kita anak mandiri ya. Kita mandiri, kita mau membantu orang tua. Nah, itu hal yang luar biasa. Sekarang siapa lagi ya? Cibi. Cibi belum suara nih. Iya, harus bersuara. Cibi, ayo. Saya menyapu sama bersihkan tempat tidur. Wow, good. Jadi jelas ya, Mem Cika punya materinya. Nanti anak-anak bisa latihan kan kelas 3, sudah harus belajar lebih mandiri. Oke? Sudah harus bisa melihat mana yang harus anak-anak lakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi nanti bisa latihan saja di buku tema. Kalau sudah punya buku, nanti bisa lihat di buku tema 1 itu. Ya, sudah anak-anak kelas 3 ini sudah harus lebih mantap, harus lebih luar biasa. Oke? Jadi nanti Mem Cika tidak kasih tugas lagi, untuk tema 1 sudah berakhir di hari ini, jadi nanti minggu depan kita sudah masuk di tema 2. Nah, yang luar biasanya adalah anak-anak waktu Mem Cika kasih challenge, anak-anak sudah bisa langsung kirim. Terus yang luar biasa juga ada yang pas Mem Cika baru kasih keluar, itu sudah sekitar beberapa waktu itu langsung dikasih masuk. Wah, orang tua yang juga sudah mendukung, terima kasih.